Samria Travel ini sebenarnya mulai berdiri jadi ketika mulai sejak tahun 2014. 2014. Tapi kemudian mulai 2016 itu resmi berdiri. Dan ketika 2016 itu Samria ini berhasil memberangkatkan puluhan, jadi 40 orang. Nah, kemudian mulai 2017 berkembang. Kenapa? Karena saat itu Samria Travel itu mengembangkan kemitraan. Kemitraan di setiap daerah, setiap kota dikembangkan. Maka saat itu 2018 itu sudah mulai mengembang. Artinya terjadi sebuah angka yang luar biasa bahkan signifikan. 2019 itu Samira mendapatkan penghargaan prestasi menjadi 3 besar di World Travel Umroh se-Indonesia. Oke. Ya. Ketika itu mendapatkan penghargaan yang luar biasa di MUI 2 kali 2022 dan juga 2023. Jadi Samira Travel ini sudah berdiri dari 2014. Ya, pengurusan kualitasnya, tapi 2016 baru memberangkatkan jamaah. Oke, jadi baru memberangkatkan jamaahnya di 2016, teman-teman. Dan pemberangkatan pertama 40 orang. 40 orang. Luar biasa. Jadi 2016 itu pertama kali Samira Tour memberangkatkan jamaah umroh 40 orang. Tapi 2018 sudah ribuan. Sudah ribuan, luar biasa ya. Karena saat itu berkomitmen tentang bahwa 2018 harus terbang tinggi. Oke. Ya, jadi saat itu ribuan orang, bahkan akhirnya Samira itu meluncurkan sebuah program yang berangkat umroh tanpa mikir biaya. Artinya berangkat duluan, baru setelah pulang baru diberikan untuk biaya. Begitu. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi ini ada program berangkat umroh, berangkat dulu, baru bayar belakangan gitu. Bisa dijelasin Pak, itu seperti apa? Jadi Samira ini bekerjasama dengan salah satu pembiayaan syariah nama Amitra. Amitra. Oke. Jadi itu 2017-2018. Nah, kemudian saat itu animo masyarakat tinggi karena banyak sekali keluhan masyarakat yang dia tidak punya uang, dia beralasan tidak punya uang cash besar 30 juta. Tapi akhirnya ketika ada Amitra, kemudian mulai mencoba. Dan pada saat 2018 itu Samira mendapatkan penghargaan dari Amitra karena satu-satunya atau satu peringkat tertinggi bahwa Samira itu menjadi rekanan terbesar di Indonesia. Jadi akhirnya dapat penghargaan malam. Itu berarti umroh itu tidak seperti zaman dulu ya, ketika orang membayangkan umroh itu membutuhkan biaya yang besar, kemudian juga ada keraguan ketika saldo kita minim, gimana berangkatnya, padahal kita sudah berniat pengen berangkat. Itu ternyata ada solusi teman-teman. Jadi solusinya itu ada mitra pembiayaan yang bekerja sama dengan Samira ya, namanya Amitra. Jadi Amitra Syariah itu akan membantu pembiayaan bagi calon jamaah umroh yang akan berangkat. Kita berangkat dulu, bayarnya belakangan. Nah, nanti kita akan bantu ya, seperti itu ya, Pak Darto ya. Dan itu salah satu menjadi program yang unggulan Samira sehingga kami akhirnya berjubel-jubel. Mantap ya. Nah, itu teman-teman. Jadi setelah kita mengenal Samira, ternyata memiliki banyak peluang untuk kita bisa berangkat umroh itu secepatnya. Karena sebenarnya berangkat umroh itu biaya itu bukan permasalahan nomor satu ya Pak Darto ya. Jadi apabila kita berniat, kita benar-benar membulatkan tekad kita bisa berangkat ya Pak. Melalui salah satu peluang yang diberikan yaitu dengan cara berangkat dulu, bayar kemudian. Tapi juga ada kisah-kisah atau cerita nggak Pak, yang mereka membayar lunas namun dengan perjuangan misalnya. Jadi mereka memiliki keterbatasan keuangan, tapi karena niat yang kuat, akhirnya mereka mampu untuk berangkat. Pernah ada kejadian seperti itu yang jamaahnya Pak Darto misal gitu. Bisa diceritakan ke teman-teman? Jadi umroh ataupun haji itu adalah sebuah ibadah panggilan. Jadi panggilan dari Allah ada 3. Jadi panggilan ketika kita sholat,
juga panggilan ketika maut. Nah, panggilan ketika maut ini kita nggak bisa menolak, nggak bisa menunda. Dua panggilan ini ketika kita sholat, ketika kita haji umroh itu bisa menolak atau menunda, bahkan tidak berangkat dan tidak sholat. Nah, karena panggilan itu kan berarti perintah Allah. Berarti Allah itu sudah menyiapkan sebenarnya. Allah sudah menyiapkan agar dia itu mampu untuk berangkat. Ketika hambanya itu menyiapkan dirinya. Jadi Allah memanggil, maka kita siapkan, kita agar kita itu dipanggil. Nah, maka bicara umum itu memang, jadi kalau dipikir, kalau dilihat secara angka, lumayan memang. Jadi 30 jutaan lah rata-rata seperti itu. Walaupun ada yang membayar salah satu gubernur yang memang di bawah 30. Ada. Nah, tetapi masyarakat itu ketika zaman ketika bicara 30 juta, memang agak mahal bagi sebagian besar masyarakat. Orang ada yang mengatakan bahwa itu sangat mahal. Tapi kenyataannya bahwa orang berumroh itu butuh uang banyak dan sebagainya, itu ternyata faktanya tidak demikian. Karena banyak sekali orang-orang yang dia itu berangkat, dia dari kemampuan yang sangat terbatas. Jadi dia tidak mampu, bahkan tidak mampu, tapi dia bisa berangkat. Kenapa? Karena memang keyakinannya begitu kuat, niatnya begitu luar biasa, tekadnya begitu luar biasa. Maka benar, ketika kita punya tekad yang kuat, maka akan muncul 1000 jalan keluar yang membentang. Tapi sebaliknya, ketika tekad kita nggak kuat, maka akan muncul 1000 alasan yang membentang depan kita. Ada yang dia mengumpulkan tiap hari 2000 sekian kali dia berangkat. Ada yang dia itu menyisihkan uangnya karena tekadnya kuat. Jadi, tapi juga sisi yang lain, ada yang punya uang, dia punya posisi, dia punya kemampuan, dia muda, dia kaya, dia punya jabatan, dia punya uang, harusnya dia bisa berangkat, tapi dia punya berangkat. Kembali lagi karena ibadah umroh dan hasil panggilan ya. Jadi teman-teman, apa yang disampaikan Pak Darto tadi lumayan sangat jelas ya, bahwasanya panggilan umroh itu salah satu dari 3 panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi panggilan sholat, kemudian ada panggilan haji dan umroh, kemudian yang ketiga adalah panggilan maut. Nah, kalau panggilan maut kita nggak bisa menolak ya, kapanpun itu rahasianya Allah. Nah, panggilan umroh ini bukan didasarkan pada berapa jumlah uang yang kita punya, tapi berdasarkan dari kemauan, niat yang kuat dari diri kita. Anggap aja kita mengeluarkan biaya sekitar 30-an sampai 40-an juta gitu. Nah, di Samira ternyata juga saya dengar ada paket-paket promo umroh ya Pak Darto ya. Itu bisa disampaikan ke teman-teman. Jadi teman-teman itu kan bisa mengukur nanti kemampuan keuangan mereka saat itu, nanti mau mengambil paket apa itu bisa dibantu share, silahkan. Jadi Samiranya ada beberapa paket ya, ada 4 paket. Jadi seperti ini Safara, ini lihat teman-teman, dan Major. Jadi ini paket yang premium, ya, kemudian medium, kemudian Major ini yang VIP. Jadi kalau pelayanan sama. Yang beda itu adalah hotelnya. Jadi setiap dengan Safari, Sukari dan Major ini hotelnya. Jadi yang berbeda adalah fasilitas dari hotel. Tapi kalau pelayanan kami dari Samira terhadap Safari, terhadap jamaah Safari, terhadap jamaah Sukari dan jamaah Major sama. Gitu. Nggak ada perbedaan, nggak berubah. Jadi walaupun VIP belum kita lebihkan, sama pelayanan. Ya, tapi kalau hotel berbeda. Siap. Jadi di Samira saat ini ada 4 paket umroh teman-teman. Ada Safara, kemudian yang kedua Safawi, Sukari, yang terakhir Majol. Ini sama semua, fasilitas yang akan kita dapatkan dari keempat paket ini semuanya sama. Hanya yang membedakan adalah mungkin letak hotel ya. Jadi memang ibadah umroh ini kan ibadah fisik ya. Artinya ketika yang dikhawatirkan orang-orang sebelum berangkat itu mungkin salah satunya adalah ketika dia memilih paket yang hotelnya jauh, itu nanti perjalanan kan butuh waktu, jadi terburu-buru dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi ke niat, ya kan? Kalau kita sudah berniat, walaupun kita di posisi hotel yang istilahnya letaknya tidak terlalu dekat,
Allah pasti bantu kan. Jadi kita akan dimudahkan langkah kita untuk beribadah gitu. Makanya yang utama, yang pertama, yang tentu saja kan kita berniat dulu, kita bulatkan niat kita gitu. Oke. Pak Darto, semakin menjamur biro travel haji dan umroh, apa sih perbedaan Samira dengan biro travel yang lain gitu? Kenapa calon jamaah ini harus mengambil keputusan untuk Samira? Kenapa tidak yang lain gitu? Gimana Pak Darto? Jadi Samira itu dipercaya masyarakat dan trustnya itu luar biasa ya, dari pemberangkatan sampai hari ini itu kita tertinggi di Indonesia. Oke, siap. Semester di 2025 ini, semester awal ini kita sudah mencatat bahwa kita mencatat rekor bahwa kita tertinggi menggunakan jamaah di Indonesia. Nah, kita punya tagline Mas. Jadi nama kita adalah 3M. 3M. Ya, Oke. mudah, murah, mantap. Ini yang menjadi sebuah tolok ukur, sebuah ukuran bahwa kenapa kita menjadi dari masyarakat. Yang pertama adalah mudah. Mudah ini tadi ada fasilitas yang kita berangkat duluan, bayar kemudian. Oke. Mudah. Kemudian yang kedua adalah murah. Murah. Walaupun mungkin ada nilai, ya, bayarnya itu lebih murah daripada Samira. Oke. Tetapi ini pelayanan. Kalau dibandingkan dengan kita bayar ke Samira ada 30 jutaan, kemudian pelayanan yang luar biasa, itu jadi murah. Oke. Jadi saya ulangi, jadi murah itu karena pelayanan kita yang begitu prima. Oke. Kemudian yang ketiga yang mantap. Mantap ini adalah pelayanan kita dari awal. Jadi mulai dari pendaftaran, itu dibantu Mas. Dari pendaftaran, oleh kita nggak punya paspor, pengurusan visa, kemudian pengantaran tas, yang untuk manasiknya, kemudian kita berangkat ke bandara, itu nggak didiamkan, didampingi oleh para leader, para agent, ya, para kru dari Samira, kemudian sampai berangkat ke Jeddah nanti, dan umrah sampai di Masjidil Haramnya, kemudian sampai kepulangan Mas, itu disambut. Jadi luar biasa. Kemudian kita satu bis 33 orang. Nah, tiga orang ini ada satu tour travel, ada satu tour leadernya, dan juga ada satu mutawifnya. Nah, jadi si kru, jadi si tour leadernya akan membantu, yang membantu hal yang memang saat itu kita butuhkan, karena dia ini sangat menguasai medan. Ini pilihan dari perusahaan. Kemudian juga ada mutawif yang membimbing kita. Jadi kita jangan khawatir tidak bisa mengaji, ya, tidak bahkan apa-apa pun nggak hafal sekalipun, tidak masalah. Nanti ketika kita di sana kita dapat audio, jadi yang akan membantu kita. Jadi nanti mutawif itu akan menuntun kita satu rombongan ini. Jadi ada satu tour leader yang nanti bawa bendera menunjukkan jadi kita akan mengikuti saja dan ikut saja. Kemudian bacaannya pun walaupun kita mungkin ada panduan dari buku, ya, tapi kita ada yang menuntun. Jadi dipastikan kita akan bisa melafalkan, mengucapkan kalimat doa.